Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling suka kalau saya dipanggil ya abati, wahai bapak, yang paling baik, paling terhormat. Ini juga ucapannya Ismail memanggil Ibrahim. Jadi Ibrahim panggil di sini bapaknya, coba lihat Ismail bapak anaknya Ibrahim. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku yang baik. Jadi mohon Pak, ini kita semua diajari oleh Allah dialog dengan orang tua, diajar sopan. Meskipun beda akidah, beda pendapat, tetap kata-kata kita itu adalah kata ya abati, wahai bapakku yang baik. Mona kita pakai ini ya abati, kalau panggilannya umumnya kita ya abi, sama maknanya bapak, bapakku. Tapi kalau ya abati itu makna yang sangat tinggi sekali, tidak ada di atasnya lagi. Sudah terhormat, sudah mulia, sudah penyayang, sudah kumpulan kebaikan ada di dalamnya. Ya. Misalnya kita sama-sama diajari mulai berdialog, panggilan orang yang ditemani, pastikan bahwa dia senang dengan ajakan itu. Mau dialog dengan seseorang, pastikan dia senang apa yang dia panggilkan. Ini salah satu Pak kecerdasan berdialog, panggil orang yang dia senangi. Panggil nama yang dia senangi. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Meskipun barangkali tidak tahu jina merah betulan, tapi ya, kita ini biasa terlalu jujur. Pasangan kita hitam-hitam, wahai leleng, mudah-mudahan tidak ada puik. Nah, wahai longga, wahai batala, ini terlalu jujur, Pak. Ya, mungkin begitu faktanya, tapi pastikan tidak akan nyambung itu Pak, ide yang mau disampaikan. Kalau sudah mulai dia tidak suka. Jangan memulai dengan sesuatu. Kalau ada orang senang dipanggil Pak Haji, panggil saja Pak Haji. Kau senang dengan Ibu Haji, mana mau dia belum Haji, panggil saja. Kan tidak rugi jak itu. Yang bilang wahai calon Haji, jangan. Kalau dia wahai Tuhan, wahai dermawan, wahai, sebut saja yang paling dia suka. Kita belajar bagaimana memanggil apa yang dia suka. Nah, kalau ini saya susah Pak Ai, susah komunikasi kita. Ya. Wahai bapakku yang baik, yang terhormat, lima ta'budu, mengapa ayah mengibadahi, menyembah, tunduk, berharap, meminta kepada sesuatu ma la yasma, yang cacat tidak bisa mendengar, wala yubsir, tidak cacat juga tidak bisa melihat, wala yughni, cacat tidak bisa membantu, tidak bisa memberi apa-apa, angka syai'a, kepadamu sesuatu apapun. Kecuali Ibrahim belum menyentuh keyakinan dulu. Dia ajak untuk berpikir rasional, disentuh itu. Abahku yang baik, itu patung yang kita sembah kan nyata Bapak, telinga tidak mendengar, mata buta, didatek telingana pun didatek, dikencingi, dibuangi juga tidak bisa bikin apa-apa. Ini menunjukkan ya ikhwah, bolehnya menyebutkan cacatnya sesembahan orang lain. Boleh.
Ibrahim menyebut, mengapa menyembah sesuatu tidak mendengar? Jadi syarat jadi Tuhan bisa mendengar. Yang tuli apalagi tidak bisa sama sekali mendengar, tidak ada syaratnya sama sekali untuk bisa jadi Tuhan. Karena mau berdoa, mau minta. Ibrahim itu ketika berdoa sama Allah, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami ad-du'a. Sungguh Allah Tuhanku itu mendengar doa. Jadi bagaimana mau dimintai sesuatu kalau dia tuli? Nabi Ibrahim ketika dia berdoa sama Allah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi tolong Pak, syarat jadi Tuhan mendengar. Kapan ada yang tidak mendengar, jangan minta sesuatu di situ pasti cacat itu. Onde-onde, tidak ada telingana, pisang, songkolo, apapun yang tidak bisa, apa-apa tidak bisa mendengar, pasti tidak bisa menolong. Ya? Tidak ada telinganya, bagaimana menjadi sesuatu bisa menolong? Kemudian iu basir, bisa melihat. Kalau dia tidak melihat, bagaimana mau mengetahui siapa berbuat baik, siapa yang berbuat jahat? Syarat jadi Tuhan bisa melihat. Karena itu sering sekali doa-doa itu Pak, Ya Sami'ul Alim, Ya Basir, Innaka antas Sami'ul Alim. Alim itu mengetahui Pak. Salah satunya adalah pasti dengan melihat. Ya Alimun Khabir. Jadi kalau ada Tuhan itu buta, pasti tidak cacat, tidak bisa jadi Tuhan. Yang kedua, wala yughni, tidak bisa memberi apa-apa. Jadi la yasma, la yubsir, la yughni. Tiga cacatnya Tuhannya. Tidak bisa bikin apa-apa. Semua Tuhan yang begini Pak, apapun, kalau ada kertas-kertas, botol-botol digantung di rumah atau apa saja, cacat ini semua terpenuhi syarat itu bahwa dia cacat. Sapu di balik, baru dimintai pertolongan, pasti cacat. Ya. Masuk yang kedua. Bapakku yang baik, yang terhormat, yang mulia, ini sesungguhnya saya. Kadaja'ani sudah dapat ilmu. Kadaja'ani minal ilm. Coba lihat Pak, sopannya ini Ibrahim. Min itu sebagian saja. Meskipun Ibrahim itu adalah Allah akui rusyd, wa atainahu rusyda. Saya berikan kecerdasan di atas rata-rata itu Ibrahim. Pintar Pak. Bagaimana tidak pintar itu Ibrahim? Pernah Nabi Kimalu Raja Namrud dalam sebuah dialog besar. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ata'ul lahul mul. Tidak kau lihat dan tidak kau perhatikan ada orang yang mendebat Ibrahim, orang yang diberi kekuasaan dan kerajaan, Namrud itu. Wa iz qala Ibrahim, jika Ibrahim itu berkata kepada Namrud, bahwa Tuhanku adalah huwa yuhyi wa yumit, yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tetapi dibantah oleh Namrud. Dibantah oleh Namrud bahwa ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Mana buktikan Pak Namrud? Kemudian Ibrahim, panggilkan orang dari tahanan, dari penjara Pak, dipanggil. Panggil sini. Dua orang, yang satu langsung ditebas lehernya di depan Ibrahim. Ibrahim, kamu lihat? Saya mematikan. Mau kau juga? Dan yang satu disuruh pergi kau lepas, kau bebas. Ibrahim hidup tak? Ini yang satu mati. Dibayang apa kalau ada pemimpin begini sudah beri contoh? Apa kata Ibrahim?
Apa kata Ibrahim? Ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Ibrahim, Namrud, tidak sampai di situ. Tuhanku mendatangkan matahari dari timur, terbit di sana, tenggelamkan ke barat. Namrud, kau Tuhan? Iya. Masa kau masih ragu-ragu? Sekarang rubah itu, terbitkan dari barat, kemudian tenggelamkan di timur. Kalau kau Tuhan, rubah itu coba. Ibrahim fabuhital ladzi kafar. Terkunci mulutnya, Pak, tidak bisa jawab. Malu. Terbungkam mulutnya, terkunci rapat di depan. Para orang-orang penonton, raja dipermalukan atas kecerdasan Ibrahim. Tapi raja itu, Pak, tidak mau dikalah. Tangkap Ibrahim. Buktikan bahwa Ibrahim itu salah, maka harus Ibrahim disiksa. Dan itu dari dulu, Pak. Di mana ada penguasa kalah dalam logika, kalah dalam argumen, pasti kekasaran, pasti kekuatan dia pakai. Itu dulu sampai sekarang. Kapan kalah dalam logika, kapan kalah dalam argumen, dalam ilmu, pasti kekuasaan dia pakai. Itulah ada nabi digergaji, ada nabi diusir, ada nabi yang disiksa, ada nabi yang semua bentuk-bentuk penderitaan Pak ada sama nabi itu. Ya. Ibrahim di sini dia bilang, sungguh pada diriku saya sudah dapat sebagian min namanya min at-tabi'iyah, min yang merupakan sebagian. Artinya Ibrahim itu mengakui punya ilmu tapi tidak tahu semua. Kita sering kudengar itu kalau barusan sarjana dia bilang, ku tahu semua mi bapak, tahu semua mi mama, yang maki ajari kak. Ibrahim dia bilang, sungguh saya mendapatkan ilmu tapi baru sebagian. Ini juga pesan, Pak. Berdakwah kepada seseorang, mendakwai seseorang harus apa jaminannya? Ilmu. Tidak boleh pitikanak-kanai. Tidak boleh hanya mengatakan ini. Mungkin ia bisa, boleh. Tidak, harus ilmu. Ibrahim dakwai bapaknya, dakwai nanti masyarakat, dia punya ilmu. Maka tugas pendakwah adalah punya ilmu. Apa yang Ibrahim katakan malam ya'ti, yang ilmu itu mungkin bapak tidak dapat. Tidak tahu Nabi Langi bilang bapak tolong tidak, Nabi bilang tolong minta bapak. Tidak. Cuma Nabi Langi dirinya tidak semua ilmu saya dapat. Ya mungkin bapak belum dapat. Dan ini satu, Pak. Perkara ilmu, perkara hidayah tidak ada kaitannya dengan senior dengan junior. Jangan karena anak tak muda lalu mengatakan, kau masih muda nak, saya cebok kok, saya yang lihat kok, saya kuliah kok, telanjang dulu. Iya, itu dulu. Jangan batasi ilmu. Jangan bilang, jangan ku cara mereka, kau anak kok. Tidak boleh, Pak. Ilmu itu bisa jadi anak tak dapat. Kadang itu biasa bapak, gengsi-gengsi diceramai sama bapak, sama anak. Nah, ini dia nasihati kita ini, Pak. Rupanya ilmu itu tidak mengenal lagi senioritas. Tolong jangan sering menganut, oh saya lebih anu ini, saya training itu, saya training dulu, saya yang ada dulu itu dulu.